قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يأمركم الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجال يأتون المسجد فاشهدوا لهم بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Hadirin ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menetapkan kepada hamba-hambanya tentang satu tempat yang paling diagungkan oleh Allah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, tempat yang sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Itulah masjid. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya masjid-masjid yang ada di bumi ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Dan rumah yang dibangunkan untuk manusia pertama kali adalah Ka'bah. Maka Allah berikan dalam Quran Al-Imran 96. Inna awwalu baitin wudi'a lin-nas alladzi mubarak wa muladzil amal. Inna awwalu baitin lin-nas, sesungguhnya awal yang pertama kali wudi'a lin-nas, rumah untuk manusia yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Mubarakah Al-Muladzil alam. Dan Ka'bah itu adalah salah satu sumber hidayah bagi seluruh alam. Dia membangun Ka'bah yang mulia bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awal baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama kali dibangunkan buat manusia. Dan bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam, dibangunkan buat manusia adalah Ka'bah. Lantas menjadi bagian besar dalam Nabi Nuh alaihissalam sebagai besar kemuliaan. Maka Allah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Dan itu Allah berikan dalam surah Al-Baqarah 127. Wa in kana Ibrahimul qawa'ida, dan ingatlah wa in kana Ibrahimul qawa'ida lal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ini proses tentang kisah sejarah Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu
demikianlah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan dan ayat meninggikan fondasi Ka'bah. Wa Ismail dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah amal kami ini ya Allah. Ini rumah pertama kali yang dibangun oleh Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu mulai beranjak dewasa, mengangkat batu-batu membantu ayahnya. Ibrahim pun bermimpi agak ikhlas. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya. Falamma ketika balagha balik sudah sampai usia itu balik. Saya sudah bisa membantu ayahnya mengangkat batu-batu. Batu ini masyarakat hajar. Maka orang yang berangkat itu namanya Hijr Ismail. Inilah yang membuktikan kepada manusia bahwa ketika Nabi Ismail itu falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah mulai balagh, saya bisa membantu ayahnya mengangkat batu. Ini riwayat bukan melihat dalam itu. Anni al-mahauka Ismail, aku istiwa untuk mereka. Maka hal yang mulia di dalam tempat yang paling mulia juga punya kebaikan. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di muka bumi adalah pasar. Seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Maka ketika untuk pasar kita berdoa. Apakah dalam masuk pasar, masuk mall, ada sedikit Nabi yang beliau Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Nah, hadirin yang mulia, hari ini umat Islam ini jumlahnya banyak, namun lemah dalam segi kaidah. Kenapa? Bermula dengan cara yang lambat tetapi pasti. Lambat tetapi pasti umat Islam ini mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Sehingga orang-orang Yahudi berkata, wahai kamu orang Muslim, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami kaum Yahudi sebelum sholat subuh kamu jumlahnya sama dengan sholat Jumat yang kamu lakukan. Lihat perkara ini hari sholat subuh kita. Padahal sholat subuh kita kemudian sampai saking mulianya sholat subuh. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus orang-orang yang sholat subuh di masjid. Allahumma barik li ummati fi bukurina. Allahumma barik ya Allah, berikanlah keberkahan li ummati kepada umatku ya Allah. Walaupun nanti mereka tak bergabung dengan aku wahai Allah, fi bukurina pada waktu subuhnya doa. Inna maqam Muhammad berbondong-bondong meninggalkan. Sampai kapan? Mungkin sudah terjadi hari itu.
Sehingga ada jaminan yang memberikan kepada orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid kalau memberikan jaminan. Bukan adalah surah Al-Qamah ayat 18. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang yakin beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang pasti akan datang hari kiamat. Ini Pak. Walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Walam yakhsha illallah, dia memberikan jaminan dia tidak akan kepada siapa. Siapa yang ahlul masjid? Ahlul masjid istiqomah dalam masjid. Inilah sumber hidayah di muka bumi masjid. Inna ma ya'muru, orang-orang yang memakmurkan. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Masjid itu dikatakan makmur, maaf, bukan besarnya masjid, bukan ramainya jamaah, bukan. Dan hari ini kita ketahui masjid itu ramai, berarti makmur, belum tentu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita melalui amalan-amalan masjid. Bisa jadi masjid yang besar atau masjid yang kecil, dia makmur ketika dia membuat amalan-amalan masjid. Apa yang pertama? Zikir ibadah. Sebelum azan sudah ada orang-orang yang berzikir, beristighfar, selawat. Ini amalan masjid yang menjadi. Berapa banyak masjid yang hari ini kita jumpai orang datang ke masjid ketika ada di rumah tangga. Banyak. Zikir ibadah, taklim wa ta'allum, ada saling mengajar dan belajar di masjid. Apakah berupa majelis taklim, Al-Quran, membacakan kitab-kitab taklim. Ini amalan masjid ini. Ada musyawarah di masjid, Pak. Maka program-program orang yang beriman ini seyogianya datang dari masjid. Sehingga kami berjauhlah, jawabun, berbuka, jawabun. Ada 3 perkara di muka bumi yang Allah cintai, Allah senang kepada. Apa itu? Perbukaan malaikat di masjid. Malaikat berkata. Kemudian perbukaan orang-orang yang Allah. Dan tadinya perputaran orang yang datang mengingatkan saudaranya tentang kepada Allah. Bukan jahulah itu untuk jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, jadi kita kalau ada jahulah dibanding perbaiki. Jauhlah, jauh berputar. Dari mana? Berkeliling dari mana? Dari masjid menuju rumah-rumah saudara kita. Ngapain Pak? Ingatkan saja. Fadzakir tetaplah wahai Allah. Ingatkan saudara, ingatkan ayahmu, ingatkan anakmu, ingatkan tetanggamu, ingatkan orang-orang yang ada di kampung. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman.
Dari spesial. Bila perlu untuk meyakinkan orang bahwa itu halal menggunakan buat pacaran. Punya wali misalnya, mencintakan dan punya lawan. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kanan. Dua, apa aja? Bebas menggunakan cara saja. Tetap kamu menang. Ini khidmat ini. Khidmat, berkhidmat. Ini amal wajib. Yang terakhir adalah dakwah. Bagaimana dalam masjid itu Pak bisa keluar jamaah ke kampung yang banyak mendakwai orang-orang yang ada di kampung lain. Termasuk Jawa itu dakwah. Nah yang terjadi sekarang ini namanya tabligh. Balagh sampai, ya kan? Tabligh akbar menyampaikan perkara informasi agama. Mana dakwahnya? Dakwahnya. Wattaqu fitnah. Kata Allah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah. Wahai hambaku, hendaklah kamu takut kepada azab. Takut. Sampai di orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqu. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan azab itu kata Allah tidak ada aku berikan kepada zalamu khassah. Yang tidak akan memberikan khusus kepada orang-orang zalim. Makanya orang beriman itu berpotensi mendapat azab. Makanya pada innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau termasuk orang yang memberi peringatan. Dari mana yang berubah? Dari mana? Dari mana? Maka hari ini makin sepi. Apalagi Ramadan awal pertengahan lalu selesai takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh sudah siap. Besok menangis. Makhluk yang besar-besar ini adalah bumi, gunung, langit, bulan menangis. Kenapa menangis? Sahabat mulia yang membawa keberkahan, membawa hadiah kepada umat yang beriman di bumi 29 atau 30 hari, memberikan manfaat kemuliaan di hadapan Allah. Begitu ada sahabat berkumandang takbir Ramadan meninggal. Adakah kita menangis ketika Ramadan berakhir? Sebahagia senang. Kalau lagi, alhamdulillah ya Allah, dalam puasa lagi yang banyak. Ya, aku pak, cara tersebutnya kami diukuri oleh laki-laki berpuluh. Anak-anak pun berbeda. Besok gak puasa lagi. Disitulah Pak, tangisan orang yang beriman itu ya Allah. Sehingga Nabi andaikan ya Allah memberikan ya Allah, aku ingin setiap hari menjadikan Ramadan di hari-hari ini. Dan masih dari itu sepi. Dari amalan-amalan umat ini, Pak, amalan ini, ketika diamalkan di masjid ini, walaupun masjidnya tak besar, tak ramai jamaahnya, tapi amalan terjaga. Khidmat ya Pak, dari masjid menuju anak yatim, dari masjid menuju pagi-pagi, dari masjid menuju janda-janda, dari masjid menuju saudara-saudara kita beberapa hari tak lama di pagi. Makasih kepada orang-orang yang mati.
Jadi tidak ada. Pertanyaannya, kemana uang-uang kami yang kami titipkan melalui 1.000, 2.000, 5.000 tetangga sakit? Harusnya kita malu, Pak. Kenapa harus ada komunitas menuju orang-orang sakit? Because seperti ini komunitas saya. Aku saya sudah 40 orang. Hanya mulai 10.000, Pak. Mendapat genangan rahmat. Ketika menuju rumah sakit, kita mendapat genangan rahmat. Apa makna genangan? Kalau air itu bergenang, Pak, tidak ada yang tidak hanya. Tinggal air bawah dua yang bergenang sama orang sakit. Sudah dalam panas sudah mulai. Tanpa diganti, siap dijemput di rumah. Catatan namanya sebulan 10.000. Kalau nomornya ada, sampaikan kepada saudara kita bersama. Kami melakukan kunjungannya sampai semalam memenuhi orang yang tabrak sakit. Inilah pengamalan hikmat itu. Bukan umat itu Pak, ini tak kira kan 50 bulan itu beristimewa lain pada orang. Betul nggak? Bagaimana kalau cara kita Pak mengumpul Pak, jatuh nggak mengumpul Pak? Hati ya Pak, hati. Dan sesungguhnya kalau kita seorang pengurus, kita bertanggung jawab terhadap 1.000, 2.000, 3.000 yang dimasukkan oleh anak-anak, dimasukkan oleh saudara-saudara kita. Harusnya inilah pertama hikmah ini datang dari masjid. Pak siapa Pak sakit, maka dari BKR keluar. Itu Pak anak-anak putus sekolah, BKR keluar. Gampang Pak, tidak bola. Allah gak marah, masyarakat gak marah. Tanggal sekian, bulan sekian, dikeluarkan uang sekian rupiah untuk membantu janda ibu istirahat almarhum sekolah. Karena sekian bulan sekian membantu yatim, karena sekian bulan sekian untuk orang sakit. Pajangan Pak di tempat yang berpotensi tinggi adalah jamaah. Saya punya teman di PNK. Dulu uang Pak kurang. Di PNK dia Pak setiap Jumat habis 5 rupiah, setiap 0 rupiah, setiap 0 rupiah. Orang-orang menganggap boros PNK, boros. Orang menganggap benar-benar ternyata apa? Pak BKR izinnya Pak, sebetulnya Pak, saya setiap bulan saya Pak, saya ingin Pak, dibagi jemput banyak. Inilah yang dikatakan inna ma ya'muru masajidallah. Orang-orang yang membuat perkara yang bermanfaat di masjid Allah. Inilah yang beriman. Walau yakhsha illallah, dia jangan takut terhadap segala jangan takut kepada segala kecuali pada Allah. Inilah Pak pentingnya menjaga alam masjid. Hari ini masih kita sudah rapat, bagaimana besok lebih ramai. Itu tak terlepas daripada tanggung jawab kita. Ingatkan kita. Jadi bagaimana masih bisa memakai kalau yang banyak dan bila kurang mohon subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.